udah ngobrol-ngobrol ada ibu-ibu lewat. Itu teriak Kang Yan. Wah, sambil lari sampai security itu kaget. Yang dikejar sama security, terus tikanya bilang gini, ibu-ibu kenapa Bang? Nggak tahu, kejar, takut ada apa-apa. Saya kejar ditangkap sama security, ditenangin. Pas Bu ada apa? Saya bilang. Dia ngeliat saya agak kaget begini. Loh kenapa Bu? Saya kan bukan setan Bu. Dia bilang, saya bukan takut sama adek. Terus saya takut sama lawan bicaranya adek. Kenapa emang? Wanita mukanya rusak. 5 hari lalu ada jenazah yang tanpa kepala. Iya, ingat kepalanya udah ketemuin Bang. Abang jahitin, nanti dimandiin sama yang petugas perempuan. Oh ya, itu udahlah. Saya bilang, oh ini kepalanya. Saya belum tarik ininya tuh. Saya jajal kan, lihat dulu. Pas saya buka gitu, wah kaget saya Kang Yan. Terus sempat mundur, saya shock. Ternyata yang saya lihat wajah yang 3 malam ngobrol sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat jejak hitam? Berjumpa kembali dengan saya Bang Ian. Lagi dan lagi Bang Ansuradi host. Yang satu itu yang ganteng itu belum bisa hadir. Tapi saya berharap teman-teman gak bosan ya ngeliat saya. Jadi teman-teman, kali ini saya kedatangan teman dari Jakarta, jauh-jauh dari Sukabumi, dan sebenarnya tim Jejak Hitam udah menghibur beliau tuh dari 2 bulan yang lalu ya. Cuman alhamdulillah baru momennya kita bisa silaturahmi dan bisa datang di studio Jejak Hitam. Dan beliau ini akan menceritakan kisah yang sangat menarik, pengalaman beliau sewaktu beliau dulu bekerja di sebuah rumah sakit di daerah Jakarta. Tanpa lama-lama kita hadirkan beliau. Bang Chandra, sehat Bang Chandra? Alhamdulillah Kang Yan. Duh, gimana Bang Chandra? Kayaknya seger nih hari ini. Apa gerah? Habis mandi tadi. Habis mandi. Jadi maklum ya, Sukabumi juga gerah nggak sih Bang? Menurut Abang? Tapi di bawah tadi gerah, tapi di atas ini udah sejuk nih. Padahal atas pohon pinus Bang. Iya. Gimana Bang Chandra? Udah kegiatan di Sukabumi ngapain aja nih Bang? Biasa nyari narsum. Nyari narsum ya. Karena teman-teman Bang Chandra juga punya channel Pak, Arpin Adventure ya. Iya. Jadi silahkan kalian nanti habis dari channel Jejak Hitam kunjungi juga channel Bang Chandra ya, Arpin Adventure. Bang Chandra boleh diceritakan secara singkat pengalaman Abang gimana sih Bang waktu itu? Ya, pengalaman tahun 2008 itu juga nanti beritanya ada di sosial media ya, di media cetak online tuh rame tuh. Itu saya kasih kisi-kisinya aja. Saya ngobrol 3 malam dengan korban mutilasi Kang Yan. 3 malam ya? 3 malam. Oke Bang, tahan dulu ceritanya Bayang. Buat teman-teman yang ingin menyaksikan cerita lengkapnya Bang Chandra, silahkan siapkan kopi dan cemilannya. Dan tanpa lama-lama kita masuk ke sesi di balik bayangan menyimpan kisah nyata. Oke Bang, bisa diceritakan kisahnya Bang biar teman-teman bisa menyimak dengan lengkap. Enggak, kisah. Sebenarnya bukan kisah sih, pengalaman nih Bang. Pengalaman ya maksudnya itu. Pengalaman kerja ya. Waktu itu saya masuk di RSCM tuh tahun 2000 lah. 2000-an? Tahun 2000. Terus kasus pertama yang saya pegang itu mengidentifikasi 45 jenazah di Gunung Sawo, Cianjur. Kejadian apa tuh kalau boleh? Pembantaian dukun santet. Pas zaman-zaman ini ya, apa waktu itu? Petrus ya? Ninja. Oh ninja. Oh iya, ninja kan pertama awalnya di Banyuwangi itu. Terus merembet sampai ke daerah Jawa Barat sini kan, di Pangandaran, dan yang saya tangani itu adalah
di Gunung Sawat Cianjur, Desa Tanggeng tuh. Nah, setelah itu ya terus saya ada beberapa kasus kan yang saya pegang. Nah, tibalah di tahun 2008, usia 8 tahun saya masuk situ kan. 2008 itu adalah bagi kami ya tim forensik itu tahunnya mutilasi, Kang. Banyak kejadian tahun Iya. itu ya. 8 kasus mutilasi yang terungkap cuma 3 oleh saya, oleh tim saya dan dokter. 1 kasus Rian Jombang, kedua kasus Ri yang di Tangerang tuh, yang kepalanya dipenggal ditaruh di Wismaya Sari Bakti. Dan Saya belum ini nih Bang, belum update yang itu. Kalau Rian Jombang iya. Itu parah juga kasusnya. Sebelum saya masuk ke cerita saya gitu. Dan itu Sri itu ngebunuh suaminya dan dimutilasi. Setelah dimutilasi disebar itu bagian fisik. iya, bagian organ dalamnya ini itu dibuang ke sungai, dan pahanya itu dimasak rendang dan dibagikan oleh ke tetangga. Itu di daerah Tangerang tuh, dekat Kota Bumi. Serem banget itu. Nggak sereman, kita orang medis juga. Ya, dan kasus ketiga adalah kasus Atika Setiani. Nah, sampai sekarang ini masih ngikut nih, membekas nih sampai dari tahun 2008 sampai tahun 2026 nih. Asik aja saya sama dia nih. Gara-gara kasus itu awal mulanya ya. Ya, awal mulanya gini. Pas saya masuk malam tuh, Kang, saya ngerokok dulu Iya, siap biar nyantai. biar nyantai. Biar nyantai. Saya minum Cari kopi dulu. Bang. Membantu lu Bang ya. Ya, saya masuk malam. Kira-kira jam 9 saya sampai. Oh, saya agak nakal juga kan. Harusnya jam 7 saya masuk. Telat dikit lah. Dikit. Masuk. Saya bilang ada berapa? 3 atau 4 kalau nggak salah itu. Tunawan itu adalah mayat yang nggak dikenal. Mayat tidak ada identitasnya. Itu yang mau saya pulasara ya. Itu kan kalau di situ kita taruh dulu di lemari freezer. Setelah tidak ada yang cari atau identifikasi, kita mandikan, kita urus, dan kita makamkan dengan layak di pemakaman di Jakarta Utara. Tapi tunawan itu udah digabungkan bagian tubuhnya apa emang kondisinya Kondisi masih utuh. Masih utuh. Setelah itu, sebelum saya masuk ke ke ruang pulasara gitu, di unit forensik, ada penjaga kamar jenazah bilang, "Bang, di freezer ada jenazah wanita korban mutilasi, palanya belum ketemu, Bang." badan aja betul. Badannya aja. Oh ya, saya bilang. Setelah itu saya mandiin kan, saya rapikan tuh sendiri tuh saya waktu itu. Udah rapian, saya mau coba lihat kan kondisi jenazahnya. Saya buka freezer tuh, lemari pendingin. Oh ya benar, jadi sebatas ini dia nggak ada kepalanya. Nah memang, wah udahlah, nanti nunggu ketemu atau nggak ketemu di pulasara sama petugas wanita. Kalau saya kan nggak Jangan lisik sampai badannya. Enggak. Dan saya juga nggak memandikan wanita. Nah, selesai jam 11 lebih lah waktu itu. Saya keluar. Jadi di sini kamar jenazah, ini jalan, ini warung rokok nih Kang ya. Warung rokok di sana tempat ya duduk-duduk, warung rokok, Indomie tuh. Cing, kopi 1 saya pesan ya. Saya duduk, ini kopi nih. Saya ngadep sana tuh. Ngadep sana. Kopi ya, ada setengah jam, setengah 12. Saya lihat ke depan itu ada cewek Kang yang pakai jilbab. Ya, cewek pakai jilbab,
jalan dari arah ruang rawat inap, krek gitu. Saya bilang, wih cantik juga. Malu masih muda. Iya, masih zaman-zaman ya bang. Iya. Nah, itu jalan. Saya nggak peduli kan, saling ngerokok, ngopi. Tiba-tiba ada di depan saya. Tadinya dia jauh. Tuk, ada depan saya, kaget juga kan begini. Sendiri. Bang, ya boleh saya temenin nggak? Boleh. Gitu. Ada duduk. Memang pada saat itu kondisi rumah tangga saya agak goyang. Ya karena ada persoalan ya. Gitu. Udah lagi mikirin keluarga, toto ditemenin cewek cantik kan. Gimana kan ya? Kayak kucing nemuin ininya ikan ya. Kenalan lah. Siapa bang namanya? Chandra gitu. Dia bilang Tika bang. Oh ya, duduk ngobrol kita. Ngobrol terus mau minum nggak? Boleh. Teh manis gulanya dikit. Saya pesenin dong. Cing, teh manis gulanya dikit. Dateng tuh, tapi taruhnya nggak ke dia kan. Dia kan duduk berhadapan sama saya. Taruhnya nggak ke dia, tapi ke saya juga dah. Saya bilang wah kacau nih. Akhirnya saya pindahin kan ke dia. Minum, diminum. Kalau diminum, ngobrol lah saya. Ngobrol lama kan. Ngobrol itu sampai jam 3-an lah. Sampai 3 jam lebih ya bang. 3 jam lebih kesana kemari ketawa gitu. Begitu saya pamit lah, udah inilah saya mau beres-beres. Saya mau tipikal pegawai itu kalau udah nggak kerjaan pulang, mau ngapain lagi gitu. Capek ya kita ya. Masa tinggal absen pulang. Pulang sampai rumah tuh istri komen tuh, bang, baunya wanginya beda nih. Wangi apaan? Kok kayak parfum wanita? Saya bilang, enggak, biasa. Ya, cemburu lah, gitu kan. Saya bilang, enggak bawa apa. Saya nyium nggak bawa apa, tapi istri saya nyium tuh bau parfum wanita. Saya nggak anggap dah tuh. Emang dia lagi marah kan, lagi kesel. Itu kalau saya biasa, tapi pas habis ketemu dia, saya kebanyakan bengong tuh kan. Kopi, ngerokok, kan itu bengong aja kan. Anak negor ini, ya ini, oh iya. Nah, saya kan masuk malam 3 hari, baru off gitu. Hari keduanya saya ini masuk lagi kan. Pas masuk lagi, udah ada berapa? 2. Wah, saya inilah itu agak inilah. Saya ini nih saya mandiin gitu. Udah kelar, saya ke depan kan di jam segitu juga. Nggak taunya dia udah ada duduk di situ. Datang ke rumah? Enggak, di rumah sakit. Oh masih di kan? Saya kan masuk tuh malamnya gitu. Apa saya keluar dari mengurus jenazah di kamar jenazah, dia udah duduk tempat saya duduk, dia duduk kemarin di tempat yang sama ya. Iya. Tika, Bang Chandra duduk. Akhirnya saya agak curhat sama dia. Saya lagi goyang rumah tangga, terus karena waktu itu gimana ya, agak kurang lah ekonomi kan. Kata dia, ya sabar aja bang. Terus saya nyeletuk kan ya, enak kali ya punya istri kayak Tika bisa sabar. Terus dia bilang begini, Bang Chandra tahu nggak laki hebat itu seperti apa? Apakah yang menafkahi? Saya bilang kan, bukan bang. Laki hebat itu bukan istrinya 2, 3 atau 4, tapi 1 dijaga sampai akhir. Dia ngomong. Udah gitu kan, saya bilang, mau minum lagi nggak? Minum, boleh. Udah gitu saya panggil, King, teh manis gulanya dikit, sama kopi. Kan dua-duanya taruhnya lagi di saya. Udah dia minum, terus lewatlah sapang tuh. Memang saya sebutan anak jin kan, dipanggil sama dia. Dasar anak jin, ngomong sendiri, tawa sendiri gitu kan. Saya cuma ngeliatin kan. Wah sakit nih orang, dia nggak lihat depan gua ada siapa. Gitu.
Nah, setelah itu kita ngobrol lagi, ngobrol. Udah ngobrol ya tentang masalah saya ya. Dia kasih pandangan lagi Kang Ian sama saya. Dia bilang, kalau Bang Chandra mau menyelesaikan masalah, keluar dulu dari masalah, baru selesaikan masalah itu dari luar. Wah, boleh juga sih. Tapi terus terang sempat agak tertarik saya sama dia. Cantik kan ya Bang? Cantik, nanti fotonya saya kasih lah. Ada foto. Ada fotonya. Setelah itu, udah ngobrol-ngobrol, saya pamit tuh kan. Seperti biasa lah, dia salaman, cium tangan, seperti saya gini ya makan Ian. Sama megangnya. Manusia. Setelah itu, pamit, ya pulang lah. Ya begitu lagi di rumah, istri ngoceh lagi. Wanginya nih beda-beda. Wah, saya bilang macem-macem nih. Tapi sikap saya selama ketemu Tika itu berubah Kang. Menjadi pendiam, bengong. Kok di rumah ya? Banyak warga. Kan saya kan biasa, Chan, gitu kan. Ini enggak, Chan, gitu aja. Jadi kayak fokus kitanya yang hilang apa gimana tuh Bang? Enggak, udah bengong aja. Blank aja pikiran. Abang nggak sadar tentang hal Enggak. itu. Setelah itu, hari ketiga Kang. Hari ketiga, saya masuk. Setelah itu saya kerja, biasa jam 11 saya istirahat. Pas saya lihat, nggak ada Bang, Kang. Itu wanita nggak ada. Iseng lah saya cari dia. Saya keliling tuh rumah sakit. Rumah sakit saya kan serem banget ya. Iya kan. Saya cari setiap ruangan, saya cari gitu. Tiba-tiba itu ada suster. Ya, suster kalau suster yang biasa suster lama itu kenal sama saya tuh. Dia saya bilang, kok baru suster ya? Dari mana nih? Udah saya amprokan, sus, cuman gitu. Loh, nggak kenal saya nih. Saya amprokan gitu, jarak 2 meter, 3 meter. Kan kalau orang jalan di di lantai itu ya kan bunyi kan sepatunya tak, suster itu hilang kan? Nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Pas saya nengok itu udah nggak ada. Kalau misalkan dia buka pintu kan mau ke ruangan kan ketahuan dia buka pintu kan, krek, dia nggak. Langsung hilang. Saya bilang, wah ini dijailin saya nih. Saya bilang, oh udahlah, saya nyari Tika ini. Nggak ketemu di seluruh ruangan kan. Asumsi saya bahwa Tika itu, kenapa saya nggak tanya dari pertama, bahwa Tika itu adalah dia menunggu kerabatnya yang sedang dirawat atau diopnam. Kenapa saya nggak tanya? Kenapa saya cari ya? Saya berasumsi bahwa dia ada di ruangan gitu nungguin kerabatnya. Tapi saya cari itu nggak ada kami. Nggak ada. Setelah nggak ada, saya balik lagi dong. Ngopi gitu. Cing, kopi 1. Ya, bener. Bikinin. Diam aja tuh tukang kopi. Nih, ngerokok ada jam 12:30 lah. Datang dia. Datang suasana 1 malam ya. Iya, dari sana lagi arahnya. Pakai sepatu lah, pakaian biasa. Bang Chandra, Kak, Assalamualaikum, salam, cium tangan lagi. Cuman agak sedih dia. Apa Kak? Ini malam terakhir Tika di sini. Oh, pikiran saya besok keluarganya pulang nih. Gitu. Oh iya Kak, mohon maaf ya Bang kalau ada kesalahan Tika. Iya sama-sama. Saya bilang, tapi kita mau curhat boleh banyak. Boleh. Kemarin kan saya mulu kan curhat. Ternyata dia janda kan ya. Umur 22 kalau nggak salah. Dia itu sedang hamil. Janda sedang hamil, bingung kan? Ternyata dia cerita, dia dihamili oleh pacarnya. Saya bilang, ya udah minta tanggung jawab, nggak mungkin. Saya pernah mendatangi dia minta uang untuk menggugurkan. Saya bilang janganlah, double kill itu kan dosanya kan double. Nah, bingung.
Tika mau pulang aja. Saya bilang gini, kan Tika sendiri yang ngomong, ya kan, kalau mau menyelesaikan masalah, keluar dulu dari masalah, baru selesaikan masalah dari luar. Ya makanya nih Tika mau keluar dari masalah, nggak ngobrol-ngobrol. Saya lapar, udah lapar, mau makan nggak Indomie? Dia bilang boleh. Saya bilang, Cing, Indomie 2. Terus saya dipanggil, sini. Apaan sih? Sini. Saya dipanggil, lu Indomie 2 kan? Iya. Dari kemarin aja lu mesen teh manis gulanya dikit itu nggak diminum. Ah, apaan sih, Cing? Karena saya udah terbawa dimensinya dia sebagian ya, si Atika itu. Dia bilang, apaan sih, Cing? Kalau nih bikinin orang saya bayar, ini mau dimakan kayak mau enggak? Ya udah, tapi nanti kalau ini matang, lu yang ngambil sendiri ya. Iya, gua nggak mau nganterin. Dah, udah ngobrol-ngobrol, ada ibu-ibu lewat. Itu teriak Kang ya. Wah, sambil lari sampai security itu kaget. Yang dikejar sama security, terus Tikanya bilang gini, ibu-ibu kenapa Bang? Nggak tahu, kejar, takut ada apa-apa. Saya kejar, ditangkap sama security, ditunangin. Pas saya, Bu ada apa? Saya bilang, dia ngeliat saya agak kaget begini. Loh kenapa Bu? Saya kan bukan setan Bu. Dia bilang, saya bukan takut sama adek. Terus saya takut sama lawan bicaranya adek. Kenapa emang? Wanita mukanya rusak. Saya bilang, wah nih halu nih, habis lewat kamar jenazah. Ya kan, jadi ini. Ah udah saya ulang ngurusin. WhatsApp. Ya Bang, saya balik lagi. Tika ngobrol aja. Ngobrol. Makan. Indomie itu habis kan. Belum. Ya pas pulang ya agak sedih juga kan, ada rasa kehilangan saya. Udahlah. Pulang ke saya ke motor itu blank, pikiran ke dia terus, muka dia terus. Saya kan libur tuh kan hari ketiga, saya libur sehari, libur rasanya di rumah juga gitu kan. Saya tetap diem tuh di masjid. Orang-orang tuh aneh melihat saya. Orang biasanya bawel, diam aja kan, biasa ngeluarin pantun tuh, es kemong pakai roti tambah ketan, kalau ngomong hati-hati setan. Ya tahu sendiri kan daerah saya kan, rame. Udah, tetap wangi tuh nggak hilang kan, di penciuman istri saya dan anak saya bilang, ya kemarin ada cewek nyariin ayah. Ya saya bilang, udah jangan macem-macem, ntar mak lu marah lagi, ya kan. Nah, saya nggak anggap dah tuh. Udahlah. Setelah itu hari kelima kan keempat saya libur, kelima saya masuk dong, ya kan. Saya masuk malam lagi tuh. Pas masuk malam, ya bang, pas mau masuk, iya Bang Chandra, tadi ada amanat dari dokter Monim. Dokter saya, dokter forensik. Terus ingat nggak yang 5 hari lalu ada jenazah yang tanpa kepala? Iya ingat, kepalanya udah ketemuin Bang, abang jahitin, nanti dimandiin sama yang petugas perempuan. Oh ya, itu udahlah. Saya bilang, oh ini kepalanya. Sebelum tarik ininya tuh, saya jajal kan, lihat dulu. Pas saya buka gitu, kaget saya Kang Ian. Terus sempat mundur, saya shock. Ternyata yang saya lihat wajah yang 3 malam ngobrol sama saya. Ya. Tapi kondisinya pas Abang Jet gimana tuh? Entah dulu tuh. Itu kondisinya jenazah itu masih bisa dikenali. Oh, 5 hari. Iya. Belum ada pembusukan. Udah, tapi masih. Saya masih bisa kenali. Iya, masih ingat loh wajahnya dia. Terus apa ciri-ciri fisiknya. Saya tusuk tuh sampai nyender ke freezer. Akhirnya dilihat kan sama petugas kamar jenazah, penunggu. Saya agak, kenapa Bang? Ntar lah gue ceritain. Gue mau ngopi dulu, mau ngerokok. Ke depan saya. Ingat kan yang saya tadi cerita tukang kopi sama Indomie.
Kenapa dong muka lu pucat gitu? Gila cing, gue disetanin 3 malam. Kenapa? Lu tahu nggak gue ngobrol 3 malam sama cewek? Nggak taunya mutilasi tuh cewek. Bego katanya. Makanya gue tuh gue heran sama lu. Lu mesen teh manis gak diminum, Indomie tuh gak dimakan. Sepengeliatan gue habis cing. Dia minum. Satpam yang itu kan gue bilang, bang, lu ngomong sendiri, ketawa sendiri kayak orang gila tuh 3 malam. Iya ya, gue disetanin, gue gak habis pikir ya. Itu shock loh. Pasti bang, 3 hari kan gangguannya ya bang. Nah akhirnya ya mau nggak mau saya jalankan tugas saya kan. Itu sambil ngejahit itu, pikiran campur aduk. Takut kalau cek orang Sunda masawa nih. Udah lah, saya bengong aja. Saya nggak cerita tuh sama dokter. Tapi saya kan otopsi ini atau ini kan ada beberapa tahapan. Difoto dulu sebelum diotopsi. Setelah selesai diotopsi kan baru difoto lagi untuk laporan ke dokter dan laporan ke aparat kan. Udah gitu saya pulang itu bener-bener berubah, sering marah, terus diem gitu. Nah ini tahu nih guru saya, ada guru yang guru Spiritual lah bang ya. Guru ngaji lah. Guru ngaji sekaligus guru mandiin jenazah saya kan. Ke rumah itu dia bacain, lu iya. Ada ya di rukyah lah saya di situ. Alhamdulillah enteng. Nanti belum ketemu nih pelakunya. Setelah itu saya tidur tuh waktu hari keberapa ya saya lupa. Tidur dia datang dalam mimpi ngenalin sosok laki-laki kan ya. Wah laki-laki. Berarti datang 2 ya. Semua sosok laki-laki itu. Dia dalam mimpi ini calon suami saya. Oh iya, bangun kan. Karena forensik dan aparat kepolisian atau penyidik ini kan berkaitan kan. Akhirnya tanpa ini gua hubungin teman gua yang di penyidik. Gua mimpi gini. Oh lu ke ini lu ke kantor. Ada ke kantor, di situ ternyata udah ada kanitnya apa segala macam. Ingat nggak yang mimpi muka laki-lakinya? Oh ingat. Akhirnya dibikin sketsa lah. Dibikin sketsa wajahnya saya yang menggambarkan, tapi yang bikin sketsa orang kepolisian, mereka luar biasa. Waktu itu kan CCTV belum lengkap. Nah, akhirnya selang 3 hari atau 4 hari itu ketemu ketangkep pelakunya 90% persis. Yang digambar di sini. Iya. Nah, setelah itu saya berharap saya ketemu lagi sama dia. Mau ngomong apa? Itu enggak. Setelah sebulan kemudian baru dia datang lewat mimpi. Terima kasih ya. Cuman bilang gitu aja. Kasus ini sempat tertidur Kang Ian. Dari tahun 2008 dan bangun lagi di tahun 2005. 2025. Itu. Triggernya apa bang? Sampai ingat lagi. Waktu itu saya podcast menyeritai masalah ini di salah satu channel besar ya tentang horor, dan itu dia datang kan. Saya masih ada rekaman suaranya. Posisinya datang abang pas lagi apa bang? Pas lagi take video. Pas podcast ya? Iya. Ini hordeng gitu. Ini jalan sendiri. Hostnya ngelirik begini nih Kang Ian. Kenapa? Kata, "Mah, lu kenapa sih ngelirik? Gue nyari celah bang buat kabur kalau dia wujud." Iya. Setelah itu udah kita take. Produser yang lagi ngontrol suara saya itu buka headphone langsung. Cut dulu, kenapa? Ada suara cewek masuk, gue merinding katanya. Nah, udah kan?
udah gitu si Nurli tuh bilang, "Bang, ini aman nggak?" "Wah, aman." Nah di situ dalam ini cerita saya samarkan nama Atika itu menjadi Nur. Kenapa? Sebab biar gampang nggak kepreset, saya di depan saya ada yang namanya Nurli kan, produser tadi dari ini apa namanya, buka headphone, iya, Nur gitu. Ada salah satu komentar netizen pada di video itu, dia bilang gini, tahun 2008 terjadi kasus cinta terlarang dan berujung dengan mutilasi. Korbannya namanya Atika Setiani. Tahun 2016 terjadi lagi kasus cinta terlarang dan akhirnya dimutilasi yang bernama Nur Setiani. Apakah ini dejavu apa realitas paralel? Saya milih nama Nur itu random karena di depan saya ada yang namanya Nurli. Wah itu. Dan setelah itu banyak Kang Ian, youtuber tuh ngejar cerita itu tuh. Bang, ceritain dong masalah Atika. Saya bilang boleh. Waktu itu cewek hostnya. Di stop, Bang. Kang, ketika saya podcast tuh di stop. Saya podcast tuh di syuting di basement ya. Itu dia di atas. Itu Atika datang pakai sepatu klak. Itu nanti ada rekamannya saya kasih. Wah, mantap. Itu sampai wah ya udah saya percaya gitu. Akhirnya di cut itu diberhentiin saya syuting. Nggak berani dia. Sampai dia beres-beres beres alat juga saya nungguin juga habis syuting. Itu beberapa kali. Dan di stop juga ketika saya membicarakan masalah dia di salah satu channel kecil lah, itu di mana? Daerah Bogor. Itu malam saya, ini hostnya, dia duduk, ini saya. Dia begini-begini deh, Kang. Ternyata dia melihat Atika itu kita di atas kan di tingkat tuh, di genteng warga itu. Bang, ada Bang, udah stop lah kita. Nah, itulah saya bilang kenapa kejadian ini ngikut sampai 2026 ini. Dan ternyata Atika itu dibunuh oleh pacarnya itu tukang nasi goreng, kan. Ternyata rumah pacarnya dekat rumah saya. Jangan tahu kan itu Petamburan, seberangnya itu Kota Babu namanya. Nah, itu di situ. Iya. Dia ngaku mahasiswa, nggak taunya nih hamil, padahal udah punya anak, punya istri nih. Tukang goreng itu. Iya, makanya untuk dia nggak mau nikahi, menghilangkan jejak, itu dimutilasi. Ya sebenarnya pelaku mutilasi itu bukannya psikopat apa, dia hanya untuk menghilangkan jejak dengan cara mutilasi. Tapi kan dia nggak sadar tidak ada kejahatan yang sempurna. Iya. Masih ada celah. Iya, jenazah pun bisa mengidentifikasi si pelaku. Ya sampai sekarang, alhamdulillah ketika saya sama Teh Ria agak mending tuh. Ketemu Ria Puspita, dia bilang, "Lu jangan bawa macam-macam Bang kemari, gua mantan dukun santet nih." Enggak, dia baik kok. Cuman lu jangan terlalu dekat. Gimana nggak terlalu dekat? Dia deket terus Teh sama gua. Nah, Teh Ria Puspita, ya disitulah. Alhamdulillah sekarang bukan jadi ini, ngikutin aja deh begitu. Kadang-kadang ya nggak ngobrol gitu, kadang ada. Terus kalau kawan yang baru ketemu, kadang-kadang dia ngeliat cewek siapa tuh. Ada kawan itu, kita lagi ngobrol, saya Arfi nih, terus sama kawan saya ngobrol tuh di studio, nyeritain masalah dia, masalah Atika. Pas dia jam 2 waktu itu, gue mau keluar mau beli rokok. Pas keluar balik lagi dia, nggak jadi beli rokok. Ada cewek yang diceritain tadi di depan gerbang kan. Nah, itu nanti fotonya saya kasih Kang Ian, mudah-mudahan jodoh sama Kang Ian. Ya Kang Ian ya sekelumit ya cerita saya.
dari tahun 2008 ya membekas lah sampai sekarang. Dan juga banyak sekarang konten-konten kreator terutama yang storytelling sendiri itu menceritakan kasusnya dia itu nggak lengkap, sehingga almarhum ini dibully oleh para netizen, dikatakan wanita yang tidak benar apa segala macam. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Makanya dalam podcast ini saya agak meluapkan perasaan saya. Ya dia nggak senang dengan itu. Banyak Berita yang beredar ya. Iya. Bully-bulian itu ya. Iya, saya bilang wah ini nggak benar ya. Saya tahu sama keluarganya saya masih masih berhubungan kok. Dia emang datangin setelah. Oh iya saya kenal. Dan kisah ini mau diangkat ke layar lebar tapi saya masih nahan. Nunggu momen ya bang. Menunggu momen, saya masih belum ikhlas untuk dipublikasikan. Ya. Momen untuk ikhlas. Iya benar, momen untuk ikhlas kayaknya. Ya gitu, pengalaman nggak horor-horor banget kan ya. Tapi ceritanya ini menarik bang, karena abang sendiri kan yang sampai mengungkap dari teka-teki siapa pelaku. Iya. Ngomong-ngomong nih bang, ada sedikit beberapa pertanyaan nih dari aku bang. Pertama kan tadi sebelum kita ke cerita ATK, abang kan banyak pengalaman dari segi forensik ya bang ya. Iya. Sementara kan bagi orang-orang awam, bukan awam ya, maksudnya yang jarang untuk menemui kondisi di dalam ruangan jenazah itu takut banget tuh. Iya. Sebenarnya banyak nggak sih bang gangguan-gangguan yang sifatnya kita ada di dalam ruangan itu yang sifatnya mistis bang? Selain cerita Atika ya bang? Iya. Ya kita kan di rumah sakit kan yang sama lah. Ya kadang-kadang ada juga gitu. Saya pernah sama dokter Munim gitu, saya lagi otopsi, tahu rese nih kata dokter. Apa dok? Apa baju saya ditarik-tarik dari belakang kata dia. Ya gitu. Kadang-kadang gini, ada mayat kan sebelah sana, tahu kan belangkat, kayak kan untuk dorong mayat gitu. Saya bilang, oh di situ jenazah. Ya udah, nanti saya urus. Saya ke depan tuh. Nah itu kamar jenazah nggak ada yang masuk sama, itu belangkat itu pindah. Dan gini, saya pernah, bukan saya yang serem, bukan setan yang serem, saya yang serem Kang Ian. Saya kalau lagi pulasara jenazah tuh, saya selalu siap benda. Saya sikat apa gitu. Waktu itu kan belum sebagus sekarang kan. Tuh ada tikus tuh lewat. Itu saya sambit Kang Ian sama sikat. Kena freezer kan bunyi duar gitu kan. Di depan kamar jenazah, pintu kamar jenazah, ibu-ibu tuh teriak, wah gitu. Oh, saya takut ada apa-apa kan. Saya buka pintu kamar jenazah, kepala saya nongol dari, ada apa bu? Sawan tuh kabur itu. Dikiranya abang yang setan. Saya bilang, saya bilang, wah kacau. Akhirnya dikejar. Saya bilang, bu kenapa lari? Gitu. Aduh, pak kira-kira pak, saya takut. Terus disalahin saya sama security. Abang sih lihat-lihat dulu. Kepala abang nongolnya dari oh iya dari kamar jenazah. Ya banyak sih yang tipis-tipis Kang. Banyak yang ya digangguan kan ya biasa lah namanya kita di kamar jenazah kan tempatnya, karena di situ kan penyimpanan kan. Kalau di kayak RSUD apa segala macam kan Kang Ian kan paling jenazah kan transit aja kamar jenazah transit bawa transit pulasara langsung. Kalau di situ kan penyimpanan yang dalam tanda kutip jenazahnya masih dalam mungkin penyidikan kasusnya ya bang ya. Tapi kebanyakan di rumah sakit saya itu ya yang nunggu untuk diidentifikasi, nunggu untuk dikenali, itu kan makanya bisa sebulan lebih. Diam di situ ya dalam jenazah. Iya. Ketika abang waktu itu kan dari kesaksian dari mimpi abang yang akhirnya diambil informasi ya salah satunya oleh pihak penyidik ya. Berarti bang dalam dunia penyidikan juga informasi yang bersifatnya di luar nalar itu bisa diterima juga sama mereka ya bang? Iya, kan saya bilang pada saat itu 2008 CCTV itu nggak booming, nggak booming. Nah dalam hotel itu nggak ada CCTV.
ketika dia dimutilasinya di hotel, habis berhubungan badan dimutilasi itu, dan dia nenteng kepalanya, itu nggak ada yang tahu. Itu tahu-tahu Rumboy waktunya check out, Rumboy ke situ dan nggak tahu di bawah kasur itu tubuhnya aja. Nah makanya dulu masih banyak polisi itu mengungkapkan kasus ketika buntu gambaran si pelaku, ya pakai juga jasa paranormal, ya kan? Seperti saya kan ada hal-hal yang diciratkan dalam hal yang di luar nalar ya Bang? Iya, gitu. Ya kalau sekarang lah udah banyak CCTV kan, nggak gampang lah. Ininya ya untuk salah satu cara identifikasi. Iya, kalau dulu kan buta. Kalau ngomong-ngomong itu kepalanya ditemukan di mana Bang sebelum? Di sungai, di kantong plastik. Jadi ini hotel, sebelah sini sungai, jadi dia dekat dibuang kan. Alhamdulillahnya nggak ke bawah ya Bang. Mungkin dikasih pemberat ya? Enggak, langsung gitu aja dia. Itu kan, wah bagi saya ya bunuh lah, tapi jangan sampai mutilasi gitu. Lebih baik jangan dibunuh lah. Misalnya dihamilin udah kawinin lah. Kasihan. Anaknya satu udah besar sekarang. Berarti kalau sekarang hitungannya udah keluar apa belum Bang hukumannya? Udah keluar. Udah keluar. Kondisinya berarti bukan hukuman mati ya? Bukan, kalau Rian Jombang tuh hukum mati. Karena mungkin banyak korbannya ya Bang. Oh banyak korban. Ya gitu Kang Ian. Ya suka duka tim forensik. Yo, bagi saya walaupun di rumah sakit Bang, karena saya tuh masuknya area bersih ya. Area bersih itu berhubungan dengan obat kan yang steril ya Bang ya. Jadi kenapa milih dunia itu, karena jangankan ngelihat mayat Bang, darah pun yang keluar saya ngeri kalau di IGD gitu. Apalagi Abang istilahnya banyak ngelihat ya tadi kondisi-kondisi. Ya terlatih Kang Ian. Saya di rumah sakit itu dari tahun 2000 sampai 26 tahun kan. Itu megang mayat sendiri itu sebenarnya udah hampir 31 tahun sampai sekarang. Saya megang jenazah. Ya hobi sih lama-lama kan, bukan ini lagi. Pokoknya kalau ada rutinitas ya gitu. Ya asik aja kan. Saya lebih baik nyium bau mayat ketimbang bau duren muntah gua. Kalau terbalik sudah. Sering dijailin mati tuh kalau bau duren tuh gitu kan muntah langsung. Kalau bau mayat ya ketika otopsi gitu, misalkan jenazah nih udah dikubur 2 minggu gitu, kita gali lagi, kita angkat, nggak muntah saya tuh. Wah, kebalik ya. Aduh, makasih Bang Chandra nih ceritanya, benar-benar menarik, apalagi ini sampai mengungkap sebuah kasus ya Bang ya. Dan sampai sekarang pun tadi dari pengakuan Bang Chandra kan sosok tersebut masih ngikut ya Bang. Terima kasih Bang Chandra udah hadir di channel Jejak Hitam. Makasih juga sama Kang Ian, sama tim nih udah datang di ujung dari Jakarta, sobat Jejak Hitam ke Sukabumi ini. Jadi kita dari tim Jejak Hitam merasa bersyukur dan makasih banget udah bisa cerita Bang Chandra. Wah, sama-sama Kang Ian. Saya juga alhamdulillah diundang di sini nih. Jadi sekalian jalur saya kan, kami kan tim dari Arvin Adventure memang mendatangi narasumber tuh Kang Ian. Kapanpun, dimanapun, itu pasti kami datangi. Ngomong-ngomong tuh, sobat Jejak Hitam, jadi Bang Chandra juga punya channel ya Bang? Channel YouTube-nya namanya apa Bang? Arvin Adventure. Arvin Adventure. Jadi isinya kalau adventure kayak gini, kayaknya pengalaman petualangan ya Bang ya? Iya, satu horor, pendakian, sejarah kita masih. Wah, mantap nih. Kalau ada kesempatan nih, suatu saat Bang pengen ikutan juga nih. Boleh. Itu mantap Kang Ian. Ya kebetulan kan baru pulang dari keliling Sumatera kan sebulan setengah. Waktu kita telepon tuh, Bang bisa kesini nggak? Saya bilang, waduh saya mau berangkat. Iya, menghubungi Bang Chandra tuh udah 2 bulan yang lalu ya Bang ya ke belakang. Iya, ya? 2 bulan ke belakang. Jadi ya mungkin alhamdulillah momennya sekarang Bang Chandra yang saya tuh kaget juga, wah Bang Chandra ngehubungi gitu. Ternyata emang agenda mau ke Sukabumi. Alhamdulillah, makanya Bang silakan gitu main ke studio Jejak Hitam gitu. Makasih Bang Chandra udah bisa hadir. Dan teman-teman
kalau ingin ada yang cerita seperti Bang Chandra yang membagikan kisah-kisah share pengalamannya di Jejak Hitam, boleh. Untuk teman-teman yang ingin membagikan pengalamannya, teman-teman bisa DM ke TikTok dan Instagram kami di channel Jejak Hitam ya. Akhir kata, saya Supian Sari dan Bang Chandra mohon pamit diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.